Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Mudah-mudahan pada pagi ini kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Adapun untuk rekan-rekan yang pada pagi ini dalam kondisi yang kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi bagaimana cara membuat laporan sederhana. Sudah barang tentu dalam pembuatan laporan sederhana ini kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Word, yaitu aplikasi pengolah kata. Aplikasi ini telah diajarkan di kelas 8 sehingga untuk memahami materi ini tidak begitu jauh atau tidak begitu sulit karena pada pelajaran kelas 8 telah diajarkan. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak membuat peta konsep yang akan dibahas pada materi pembelajaran kali ini. Hanya ada 3 menu yang digunakan dalam pembuatan laporan sederhana ini, yaitu yang pertama adalah menu page layout, di mana nanti yang akan kita bahas adalah tentang submenu margin dan submenu size. Selanjutnya menu home yang akan kita bahas nanti ada 3 submenu, diantaranya menu font size, dan menu paragraf. Sementara yang ketiga untuk menu filenya, submenu save dan submenu print. Kita bahas satu persatu. Menu page layout ini digunakan untuk mengatur kertas. Nah, yang pertama margin, submenu margin ini digunakan untuk mengatur batas kertas, karena kan dalam pembuatan sebuah makalah atau sebuah laporan itu jelas harus tertentu, harus benar ukurannya, jenis kertas yang digunakan, ada ukuran dan ada aturannya. Begitu. Baik, yang pertama adalah margin. Margin ini digunakan untuk mengatur batas kertas, batas atasnya berapa, batas kirinya berapa, batas kanannya berapa, dan batas bawahnya berapa. Yang kedua adalah menu size. Menu size ini adalah untuk mengatur jenis kertas yang digunakan dan posisi kertas yang akan kita gunakan. Jenis kertas yang digunakan, misalkan kita menggunakan A4, F4, letter, legal. Sementara kalau posisi kertas atau disebut dengan istilah orientasi kertas, itu ada posisinya berdiri dan ada posisinya yang menyamping. Begitu. Cuma itu yang menu page layout yang digunakan. Yang kedua menu home. Menu home itu untuk mengatur satu menu font, submenu font. Submenu font itu untuk mengatur jenis huruf apa yang akan digunakan. Secara default, kebanyakan dalam pembuatan sebuah makalah itu, sebuah laporan itu biasanya menggunakan Times Roman ataupun Arial. Font size-nya, ukurannya sudah didefaultkan, yaitu 12. Terus yang ketiga adalah submenu paragraf. Ini submenu paragraf ini adalah merupakan batas antar baris tulisan. Jadi antara tulisan baris ke-1 dan baris ke-2 itu ukurannya ada yang 1 spasi, ada yang 1,5 spasi, bahkan ada yang 2 spasi ataupun lebih. Untuk lebih jelasnya nanti kita ikuti tutorialnya. Yang ketiga adalah menu file. Menu file hanya 2 yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah menu save, itu digunakan untuk menyimpan dokumen yang telah kita buat, dan menu print untuk mencetak dokumen sehingga menjadi hasil jadi dari dokumen yang telah kita buat. Nah, itu adalah peta konsep untuk pembelajaran atau untuk pertemuan kali ini. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti pemaparan berikut ini. Kita ikuti langsung tutorial cara pembuatannya. Baik, langkah yang pertama yang jelas harus kalian gunakan adalah kita mengeklik aplikasi Microsoft Word, double klik aplikasi Microsoft Word sebagaimana biasa
klik blank dokumen, ini artinya dokumen kosong, dokumen baru. Kita kembali ke sebelumnya ke mata pelajaran dulu kelas 8, dimana yang paling atas ini namanya adalah title bar, yang baris file, home, insert, design, page layout, dan reference ini adalah merupakan menu bar. Sementara yang berbentuk tombol-tombol atau icon-icon ini adalah namanya toolbar. Sementara di sini ini adalah area untuk menuliskan sebuah berkas. Ini adalah tampilan dari Microsoft Office Word. Nah, langkah pertama sebelum kita memulai, sudah barang tentu kita harus mengatur jenis kertas, mengatur batas kertas, dan mengatur posisi kertas. Langkah yang pertama yang akan kita buat adalah kita klik menu page layout. Kita pilih size dulu. Size ini adalah untuk mengatur jenis kertas apa yang akan digunakan. Kita gunakan saja kertasnya adalah kertas A4, ukuran A4. Nah, kita sudah menggunakan ukuran A4 size-nya. Dan orientasinya kita defaultkan aja, orientasinya adalah spotlight atau berdiri, posisi kertasnya berdiri. Langkah selanjutnya adalah kita klik menu submenu margin. Nah, di sini kita gunakan yang custom margin, kita buat secara khusus gitu. Nah, batas atasnya dalam pembuatan sebuah makalah itu secara default ini adalah 4 cm. 4 cm kita buat ini adalah 4 cm. Lalu yang kanannya adalah sama 4 cm juga. Yang ke bottomnya 3 cm dan rightnya 3 cm, sehingga membuat formasi 4-4-3-3. Nah, ini sudah kan margin, sudah tadi margin, spotlight, posisi kertasnya, papernya sudah dipilih 4, tinggal klik OK saja. Nah, kita sudah siap untuk membuat sebuah makalah. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah menu page layout. Nah, langkah yang selanjutnya, anak-anak sekalian, kita klik menu home. Kita klik menu home. Nah, di sini kita akan mengatur jenis huruf yang akan digunakan. Kita menggunakan huruf default yaitu Times Roman. Ini jenis hurufnya di sini banyak, ya, pilihan hurufnya default Times Roman, dan ukuran hurufnya adalah 12. Untuk ini, untuk A ini untuk memperbesar huruf, A yang kecil ini untuk memperkecil huruf. Nah, setelah default, nah kita siap untuk membuat makalah yang kita akan rencanakan buat. Gitu. Kita asumsikan saja makalah kita telah buat, misalkan ya, ini misalkan sudah jadilah. Nah, ini kita atur. Nah, ini kita aturkan tadi sudah menggunakan ini Times Roman ukuran 12 ya, ini dalam posisi dicetak tebal bold. Kalau yang ini posisi cetak miring, ini underline garis bawah, kita gunakan saja dan cetak tebal. Nah, ini kan masih belum diatur gitu. Nah, taruhlah kita makalah ini telah kita buat, telah kita selesai buat. Nah, tinggal kita selanjutnya langkah yang ketiga adalah mengatur spasi. Spasi itu baris antar tulisan yang telah dibuat. Caranya tinggal kita blok saja. Ini di blok ya, tinggal di klik, lalu motion di drag sampai ke atas atau dari atas ke bawah juga boleh. Kita tinggal pilih paragraf. Ini paragraf, submenu paragraf. Ya, tinggal submenu paragraf. Nah, pilih yang 1,5 atau yang 2, 1,5, sehingga jarak antar barisnya bisa kelihatan. Ini yang 1 paragraf, ini yang 1,5 paragraf. Nah, ada lagi perataan teks. Kalau ini kan rata kiri, ini nanti si tulisannya rata yang kiri. Kalau yang ini adalah perataan teks yang rata kanan. Sehingga
ratanya rata yang kanan, kalau ini yang rata tengah. Kita perbaiki. Bagusnya untuk sebuah makalah itu harus rata kiri dan kanan, makanya kita menggunakan yang Just TV ini yang rata kiri kanan, sehingga makalah itu terlihat baik dan benar. Nah seperti ini, itu cara membuat paragraf atau spasi antar baris, cara antar baris. Nah sudah, laporan seperti ini sudah sedikit menyerupai atau hampir pasti jadi sebuah makalah ya, tampilannya, ukurannya, aturannya memang seperti ini. Yang kedua, misalkan ada tulisan-tulisan khusus yang kalian ingin garis bawahi atau ingin cetak tebal atau ingin beda warna, tinggal diklik aja. Misalkan ini lingkungan, kata lingkungan sosial, ini kita akan garis miringkan, kita tinggal klik di sini italik ya, ini tarik tombol ini, tombol italik. Nah ini italik kan, nah, ini cetak tebal, atau misalkan ingin dikasih warnanya warna merah begitu. Nah jadi tinggal di menu ini aja, di menu home ini banyak ya. Nah terus yang kedua, misalkan ada huruf-huruf tertentu yang ingin kalian rubahnya bagaimana, tinggal di blok saja, tidak sulit-sulit, tinggal di blok di mana yang akan kita rubah. Misalkan sebelah sini kita akan rubah warnanya merah atau warnanya boleh kuning ataupun apalah, misalkan garis. Biasanya garis miring, kalau warna biasanya tetap hitam ya. Biasanya untuk tulisan-tulisan tertentu atau kutipan dari orang lain itu biasanya cetak miring. Nah itulah cara membuat makalah secara sederhananya seperti itu. Langkah selanjutnya adalah langkah untuk menyimpan, karena setelah kita buat kan ini belum ada file. Filenya di sini masih dokumen 1 ya. Ini belum tersimpan nih. Filenya belum tersimpan. Nanti kalau misalkan komputernya mati atau mendadak tidak ada aliran listrik, akan hilang datanya. Makanya kita simpan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Tadi kita sudah menggunakan menu home. Setelah menggunakan menu page layout, sekarang kita menggunakan menu file. Untuk menyimpan, klik menu file, klik tombol save atau save as. Nah, kita simpan di mana si file tersebut, kita pilih si foldernya. Misalkan kita simpan di dokumen, kita tulis misalkan judulnya adalah makalahku, sudah kan, kita save. Nah maka di sini muncul, berarti file tersebut sudah tersimpan ya, file tersebut sudah tersimpan. Nah langkah yang terakhir setelah tersimpan dan dokumen makalah ini sudah jadi, tinggal kita mencetak ke hasil akhir, hasil yang nyata. Caranya bagaimana? Sama, kita tinggal klik menu file, kita pilih print ini untuk mencetak. Nah kita gunakan ini, misalkan ada Epson D80, di banyak nih printernya. Nah printer yang aktif yang mana? Misalkan ini Epson D87D50 L590 series. Tinggal klik yang ready kan, ini tinggal diklik. Setelah diklik lalu tinggal klik tombol print. Nah tombol print ini, tombol print. Copy ini artinya adalah berapa jumlah file yang akan digandakan, diperbanyak. Nah kalau ini page ini adalah untuk mengatur halaman berapa, dari halaman berapa sampai halaman berapa kita akan mencetak. Di sini kan ini ada 10 halaman, misalkan kita hanya mau memprint halaman 1 sama halaman sampai halaman 5, tinggal klik 1 spasi 5. Kita cetak saja, cetak, print, dan setelah tercetak bereslah sudah. Tugas kita untuk membuat sebuah makalah tersebut. Nah mungkin itu ya
ke tutorial sederhana, langkah-langkah atau tata cara membuat makalah yang sangat sederhana ini. Silahkan kalian pahami, silahkan kalian uji cobakan di rumah kalian masing-masing, di komputer kalian masing-masing kalau yang punya komputer. Nah, jika ada hal-hal yang kurang dimengerti, kalian boleh tanyakan langsung melalui WhatsApp grup, atau kalian silahkan bertanya di Google Classroom yang telah membuka menu tanya jawab di sana. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.